Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali di program Serambi Tahsin, program kerjasama antara Serambi dan Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji hukum tajwid yang terdapat dalam surah Asy-Syams ayat 11 sampai 15. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Tsamudu bitagwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Baiklah, kita mulai dari ayat 11. Kazzabat Tsamud, huruf kaf, kemudian setelahnya ada zal bertasydid. Huruf zal ini merupakan huruf yang memiliki sifat hamas dan rokhawah, jadi suaranya dan nafasnya mengalir. Kazza ya. Kazzabat sa ya. Ada huruf ta sukun, yang mana ta ini memiliki sifat syiddah dan hams ya. Syiddah itu suara tertahan dan hams itu anginnya mengalir keluar ya. Jadi pada pengucapan huruf ta ini ada angin yang mengalir walaupun tidak ada suara. Jadi jangan sampai, hati-hati jangan sampai pada pembacaannya berlebihan menjadi kazzabat. Nah, karena pada bacaan seperti itu akan ada suara yang mengalir, sedangkan ta ini tidak memiliki sifat rokhawah ya. Jadi anginnya secukupnya saja, kazzabat ya. Kemudian setelahnya bertemu dengan huruf sa ya. Huruf sa ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Nah, dan hati-hati pada bacaan ini kazzabat sa ya. Jadi sempurnakan dulu bacaan huruf ta-nya, kazzabat, baru kemudian masuk ke huruf sa setelahnya. Jadi jangan sampai bacaannya seakan-akan di sini ada tasydid, diidghamkan ya. Jadi tidak diidghamkan, bukan kazzabat samudu, tapi baca kazzabat samudu. Sempurnakan dulu huruf tasukunnya ya. Samudu ya. Di sini ada huruf waw sukun, sebelumnya huruf dhammah, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat. Bitagwaha ya. Di situ juga ada ghain sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah dan huruf tebal, huruf to. Ghain di sini juga dibaca tebal karena sukun sebelumnya fathah dan dia ada aliran suara ya. Bitagwaha, bitagwaha. Idzim ya, langsung di iqlab. Bacanya menjadi iqlab. Idzim ba'atha, dan di sini juga ada gunnah ya. Makanya di mushaf biasanya di atas hukum iqlab itu ada mim kecil. Idzim ba ya, langsung ke ba. Idzim ba'atha, huruf ain hati-hati jangan sampai masuk ke hidung ya. Jadi huruf ain itu sama seperti ha, keluarnya dari tengah tenggorokan. Idzim ba'atha ya. Kemudian huruf sa sama seperti sebelumnya, keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Sa ya. Kemudian juga ada aliran nafas dan suara. Ashqaha ya.
huruf shin bertemu sebelumnya huruf alif ya, ash. Nah, di situ ada shin sukun, yang mana shin ini memiliki salah satu sifat istimewa yang hanya dimiliki oleh shin saja, itu sifat tafasyi ya. Jadi udaranya itu menyebar ya, ash, ash, ashqaha. Ada huruf qaf fathah. Qaf fathah di sini harus dibaca tebal, qa. Dan harokatnya juga 2 harokat saja. Kemudian ada setelahnya huruf ha sama mat tabi'i 2 harokat. Kemudian ayat selanjutnya faqala lahum rasulullah ya. Qa fathah sama seperti sebelumnya juga tebal ya. Kemudian dia di sini mat tabi'i karena setelahnya ada alif. Faqala lahum rasul. Nah, mim sukun bertemu dengan ro. Jadi di sini hukumnya juga izhar syafawi ya. Jadi mimnya dibaca jelas. Lahum ro ya. Jadi mim selesaikan dulu mim, lahum baru masuk ke ro. Ro di sini karena berharokat fathah maka dibaca tebal, ro. Kemudian ada huruf sin yang berharokat dhammah ya. Hati-hati pada pembacaannya, jangan sampai rosu, su ya. Jadi ada samar-samar antara sin dan sod ya. Tapi dibaca tipis dia, rosu, su ya. Kemudian setelahnya ada waw sukun, maka panjangnya menjadi 2 harokat karena dia mat tabi'i. Kemudian Rasulullah ya. Lafaz jalalah, lam pada lafaz jalalah ini tebal ya. Apabila sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, Rasulullah ya. Rasulullahi naqatallahi. Juga ada huruf nun yang setelahnya ada alif, maka dibaca mat tabi'i 2 harokat. Naqatallah ya. Lam pada lafaz jalalah ini juga tebal karena sebelumnya huruf berharokat fathah, naqatallahi. Wasuqayaha sama seperti tadi, sinnya dibaca tipis, su, wasu. Jangan sampai menjadi wasuk, apalagi setelahnya ada huruf qaf sukun yang mana tebal ya. Jadi hati-hati, sinnya tetap tipis, wasu, baru kemudian qaf sukun tebal, wasuqa, suqayaha ya. Qalqalah pada qaf. Kemudian setelahnya ada huruf ya dan ha yang dibaca 2 harokat. Ayat selanjutnya fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadza ya, huruf kaf, hati-hati jangan sampai terlalu berlebihan juga anginnya, sama seperti ta ya. Faka cukup seperti biasa ka, jangan sampai ada fakadzabu ya, karena akan berlebihan dalam hamesnya ya. Jadi dibaca fakadza ya. Huruf zal di situ juga mengalir suara dan nafas, fakadza. Kemudian fakadzabuhu ya. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Di sini juga dibaca mat tabi'i 2 harokat. Fakadzabuhu fa'aqaruha, fa kemudian huruf a ya. Huruf a seperti tadi, jangan sampai ada suara dari hidung. Jadi dia keluar dari tengah tenggorokan. Fa'a. Kemudian qaf tebal. Tebalkan qafnya, fa'aqa. Dan setelahnya ada huruf ro yang berharokat dhammah ya. Di mana huruf ro berharokat dhammah ini dibaca tebal. Ru ya, bukan ru, tapi ru. Langsung rahangnya dulu baru masukkan suara. Ru. Fa'aqaru. Ruha, fa'aqaruha. Di sini mat tabi'i 2 harokat, begitu juga dengan ha. Fadamdama ya, fadamdama mim sukun sebelumnya huruf dal ya, dan setelahnya juga ada huruf dal. Maka di sini dibaca izhar syafawi. Jadi dalnya mimnya tidak dipanjangkan ya. Fadamdama langsung. Alaihim rabbuhum. Alaihim ya, huruf ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, maka ini juga namanya lin ya, dibaca lembut, alaihim ya. Alaihim rabbuhum. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf ro ya, itu juga hukumnya adalah izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas, alaihim rabbuhum. Kemudian ro di sini tebal, rabbuhum bi. Nah, ada mim mati bertemu dengan ba ya. Maka hukumnya adalah ikhfa syafawi.
Jadi dibaca berdengung. Rabbuhum. Nah, Rabbuhum bi ya, langsung bidzambihim. Nah, ada nun sukun bertemu dengan ba. Sama seperti sebelumnya, hukumnya adalah iqlab. Jadi dibaca langsung bidzambi. Dirapatkan kedua bibir bidzambihim ya. Bidzambihim fasawwaha. Di sini juga ada huruf mim bertemu dengan fa. Hukumnya juga izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas baru kemudian ucapkan huruf fa ya. Nah, di sini harus hati-hati karena takut akan ada suara samar dari mim jika kita tidak menyempurnakan mimnya. Contohnya seperti bidzambihim fa. Nah, gitu ya. Jadi yang betulnya seperti apa? Kita sempurnakan dulu mimnya. Bidzambihim baru kemudian masuk ke makhraj fa. Bidzambihim fa ya. Jadi jangan bidzambihim fa ya. Karena dia izhar syafawi. Jadi mimnya jelas, sempurna dulu mim baru masuk ke makhraj fa. Fasawwaha. Ditekan sedikit karena wawunya bertasydid. Fasawwaha. Fasawwaha ya. Dua harokat sama seperti ha karena dua-duanya adalah mad tabi'i. Kemudian ayat terakhir wala yakhafu 'uqbaha. Wala di sini mad tabi'i dua harokat. Yakhafu. Kha juga dibaca tebal dan di sini mad tabi'i dua harokat ya khafu ya. Auqabaha huruf ain sama seperti tadi keluar dari tengah tenggorokan ya. Au. Kemudian ada qaf sukun setelahnya di mana jika ada qaf sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah maka dibaca tebal auqabaha ya. Kemudian ada huruf ba dan ha yang merupakan mad tabi'i dan dibaca dua harokat. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.